Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang lagi kita berjumpa hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi Sabtu tanggal 24 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami boleh lagi diperkenankan Tuhan untuk menikmati kasih setia Tuhan, dan kami menunaikan segala kegiatan. Kami rindu untuk membaca dan Tuhan yang dapat menjadi pegangan membimbing kami. Curahkan Roh Kudus bagi kami sekalian Tuhan. Ampuni segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Bersabdalah ya Bapa. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bagian Alkitab dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai ayat 15. 2 Korintus pasal 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15, demikian bunyinya. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itulah bagian bacaan Alkitab bagi kita, dan marilah bersama-sama kita renungkan firman Tuhan dengan diberi judul, supaya ada keseimbangan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya dipanggil untuk menolong mereka yang membutuhkan dan dalam kesusahan. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 10, karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada kawan seiman adalah apa yang telah dinyatakan jemaat-jemaat di Makedonia untuk jemaat Kristen di Yerusalem. Dalam 2 Korintus, Paulus mendorong jemaat untuk menyelesaikan komitmen pengumpulan bantuan yang sudah dimulai sejak jemaat pada setahun yang lalu. Namun demikian, apakah tujuan dari pemberian mereka tersebut? Paulus menerangkan hal ini dengan mengatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tujuan utama dari pemberian jemaat adalah supaya ada keseimbangan. Sejak awal, bukanlah maksud Paulus agar komitmen memberi dari jemaat di Korintus memberikan keringanan bagi jemaat yang di Yerusalem yang menerima ini. Sementara hal itu menyebabkan kesulitan yang jauh lebih besar bagi mereka yang memberi. Maksud Paulus adalah supaya terjadi keseimbangan di mana kelebihan jemaat di Korintus mencukupkan kekurangan jemaat. Kelebihan jemaat di Yerusalem dan kelebihan mencukupkan kekurangan jemaat di Korintus. Paulus menyadari
hubungan timbal balik ini dalam persekutuan orang percaya. Tidak selamanya jemaat di Yerusalem akan berada dalam kekurangan dan kesusahan, dan tidak juga selamanya juga jemaat di Korintus akan berada dalam kelebihan. Namun demikian adalah jelas dalam pemahaman Rasul Paulus bahwa pada setiap waktu kelebihan jemaat yang satu dapat mencukupkan kekurangan jemaat yang lain. Demikian sebaliknya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rasul Paulus menemukan prinsip ini dalam Keluaran 16 ayat 18. Contoh orang Israel yang mengumpulkan mana di padang gurun. Kebutuhan semua orang Israel tercukupi berdasarkan kebutuhan mereka. Tidak ada yang menderita kekurangan dan tidak ada yang memiliki secara berkelebihan. Dengan contoh ini, Rasul Paulus hendak menunjukkan komitmen untuk saling membantu satu sama lain, bahwa jemaat yang memberi dari berkat materi dan yang menerima tidak akan mempunyai terlalu banyak atau terlalu sedikit. Sebagai keluarga Kristen, kiranya komitmen memberi yang kita lakukan dilandasi kesadaran iman bahwa Allah mencukupkan bahkan melimpahkan segala sesuatu yang kita butuhkan demi pekerjaan dan demi kemuliaannya. Seperti apa yang dikatakan dalam bagian bacaan Alkitab. Mengumpulkan tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang berada di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mengingatkan kami bagaimana kami dalam kehidupan ini harus ada keseimbangan dan harus ada untuk menolong, membantu sesama yang dalam kekurangan dan dalam kesusahan. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini. Menjadi pegangan bagi kami sekalian. Menjadi pedoman hidup. Jaga dan lindungi kami Tuhan. Bentengi kami. Supaya kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari selalu diingatkan untuk tidak melupakan orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik mereka yang dalam kesusahan, dalam kelemahan, dan dalam kekurangan. Terima kasih banyak Tuhan. Jaga juga jemaat kami Maranatha Selatan kolom 1 sampai kolom 27. Bersama seluruh pelayan khusus. Seluruh perangkat pelayanan gereja Tuhan, badan pekerja. Para hamba-hamba Tuhan, pendeta, Engkau serta dan Engkau jaga dalam tugas tanggung jawab kami sekalian. Engkau juga memberkati tim multimedia pemuda. Saudara Joy Yohanes bersama dengan teman-temannya Tuhan sertai. Tuhan lindungi. Mereka begitu giat, begitu aktif. Dengan pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Untuk menjalani misi pelayanan Tuhan, penyebaran firman Tuhan lewat media channel YouTube ini Tuhan. Dan kiranya siapapun yang mengikuti, mendengar, dan berdoa bersama dalam ibadah dan dalam renungan harian keluarga ini, maka terberkatilah mereka. Dan ketika mereka ada yang dalam kesulitan, kesusahan, dan kekurangan, Tuhan akan membukakan jalan, membebaskan mereka dari kesulitan itu. Dan mereka selalu percaya pada Tuhan dan bermazmur dan berterima kasih kepadamu Bapa. Ya Tuhan, Engkau sertai, Engkau jaga juga akan kehidupan daripada jemaat dalam usaha bisnis, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Tuhan memberkati.
Tuhan menyertai mereka. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan Bapa. Yang dalam pergumulan karena duka cita, Tuhan kiranya menghibur, menguatkan mereka. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan jaga dan lindungi, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, dan juga anggota DPR RI. Tuhan sertai dan jaga di dalam mereka, Tuhan menata kehidupan bangsa dan negara ini. Apalagi dalam situasi-situasi sekarang ini Tuhan. Kami mohon agar semua terang menderang akan Tuhan tunjukkan. Supaya benar-benar bumi Indonesia ini berada dalam genggaman Tuhan. Setidaknya ada keadilan, kebenaran yang dikecapi oleh orang-orang yang merindukan kebenaran, keadilan, dan kedamaian. Jagalah pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya, termasuk di kabupaten dan kota, di kecamatan, di kelurahan, di desa, di lingkungan, dan dijaga. Tuhan lindungi, termasuk di dalamnya pemerintah Kota Tomohon. Tuhan jaga dan lindungi, termasuk masyarakatnya, kami sekalian, gereja Tuhan, Tuhan serta dan jaga. Ya Bapa, seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini kami serahkan padamu. Inilah doa dan harapan kami. Dengar dan sambut Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Selalu ikuti channel YouTube Gemi Maranatha Paslaton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa diselamatkan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.